Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Gimana jualannya teman-teman? Saya doakan laris manis setelah teman-teman flash sale kemarin. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya mau sharing-sharing sedikit aja. Jadi ada satu kebiasaan ya, insya Allah ini saya akan rutinkan. Sebenarnya udah agak lama sih saya melakukan ini, cuma kadang bolong-bolong ya. Nah, apa kebiasaannya? Yuk tonton videonya sampai habis. Oke, jadi tadi ini saya malam-malam ya habis sholat isya tadi saya pesiar sama teman-teman gitu kan. Nah, kebetulan ada teman yang ngecat lewat WA, kurang lebih isinya kayak gini. Bos, aku nilai duit 200. Oke, atau kalau yang mungkin bukan orang Jawa, intinya isinya gini ya. Bro, aku pinjam uangnya 200.000 gitu. Awalnya bukan dananya saya ya yang dipinjam gitu kan, cuma lewat saya gitu. Nah, pas saya ingat minggu ini saya belum mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan apa? Jadi saya punya kebiasaan gitu. Insya Allah ya, insya Allah ini akan saya teruskan karena menurut saya ini baik. Setiap gajian dari Lazada itu kan hari Rabu ya. Jadi hari Rabu itu kita pencairan dari hasil jualan kita seminggu yang kemarin. Nah itu insya Allah saya mengeluarkan ini gak ada niatan pamer, insya Allah. Moga aja video ini bisa bermanfaat gitu ya maksudnya. Jadi setiap pencairan di hari Rabu itu saya selalu menyisihkan sebagian dari dana penjualan selama seminggu kemarin. Jadi ngitungnya tiap minggu bukan tiap bulan atau tahunan ya, meskipun diusahakan setiap tahun itu meningkat. Nah, berapa yang saya keluarkan? Jadi kalau teman-teman ngikutin cara menghitung laba penjualan gitu ya, itu saya ngitungnya 10% dari total penjualan minggu itu. 10% itu dari keuntungan bersihnya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan bersih tentunya teman-teman harus membuat laporannya dulu. Jadi kalau belum membuat, teman-teman nanti bisa nonton video yang ini, atau kalau ini nggak tampil ya cari aja nanti cara membuat laporan keuangan di Lazada. Biasanya paling minim saya keluarkan sebesar 10% gitu. Biasanya kalau nggak ada yang minta, berarti saya harus cari orang. Nah kebetulan tadi ini ada yang nanya, bisa nggak saya pinjam uangnya si A gitu kan, uangnya saya pegang tapi bukan uangnya saya. Nah kebetulan saya bilang, kebetulan mas bro, karena saya ya alhamdulillah minggu ini belum keluarkan, berarti ini jatahmu, saya bilang, berarti ini jatahmu. Jadi saya punya pengalaman beberapa kali ya kenapa harus dikeluarkan gitu ya. Jadi saya sudah sepakat dengan istri gitu, sebisa mungkin setiap minggu itu kita mengeluarkan yang bukan untuk kita pribadi gitu, untuk orang lain, entah itu ya tetangga, keluarga dekat gitu, bukan yang bukan serumah gitu ya, teman. Termasuk teman-teman kalau nonton video sebelum ini, bagaimana untuk meningkatkan penjualan, salah satunya adalah dengan sedekah, terutama untuk teman-teman di sekitar kita gitu. Nah sebenarnya yang ngecat saya ini nggak mau gitu ya, tapi setelah saya jelaskan bahwa kalau bukan kamu tetap ini akan keluar untuk orang lain, saya bilang. Nah makanya akhirnya dia mau menerima. Dan ya sebenarnya nggak enak hati sih karena udah beberapa kali juga kan gitu. Oke, selain itu ini yang pengalaman lain juga yang saya alami, bahwa berbagi atau bersedekah itu menjauhkan kita dari bala. Jadi saya punya pengalaman beberapa kali ya terkait dengan sedekah ini. Yang pertama, saya pernah waktu itu mau salat Jumat gitu kan di perjalanan. Nah yang saya tarik dari saku itu waktu itu 100 ribuan gitu. Saya bilang wow besar sekali.
Saya tarik lagi, ya keluar 50, besar sekali. Saya kembalikan, akhirnya dapatlah yang 5.000, saya lupa ya 5.000 atau 10.000. Nah akhirnya pas sampai pulang rumah, yang 100 itu hilang gitu. Nah sejak saat itu, apapun yang saya keluarkan, entah itu warnanya merah, kuning, hijau, itu yang harus masuk ke kotak amal. Jadi beberapa bulan kemarin saya sempat jatuh ya, bukan jatuh sebenarnya sih, lebih tepatnya saya ditabrak gitu ya. Waktu saya baru keluar, jarak sekitar 50 meter, ditabrak lah ya, jadi kayak gini ya. Nah posisinya kayak gitu. Mujur saya lebih lambat sedikit, kalau saya lebih cepat sedikit berarti yang ditabrak kakinya saya, karena waktu itu yang ditabrak adalah eh, ban motor saya gitu, yang akhirnya tersungkur ke parit gitu. Ya mujurnya lagi saya pakai helm waktu itu, helm ya udah SNI dan apa namanya udah diklip ya, karena kepalanya terbentur gitu. Nah kalau enggak ya mungkin udah harus dijahit ini, karena yang nabrak saya itu dijahit karena nggak pakai helm. Nah saya ingat betul waktu itu saya berniat mau mengeluarkan, karena waktu itu minggu itu saya belum mengeluarkan. Waktu itu saya ingat hari Kamis gitu, seharusnya sudah dikeluarkan tapi ternyata belum. Nah akhirnya kayak gitu kejadiannya. Jadi saya ini ambil kesimpulan, karena udah beberapa kali kalau habis jualan dapat untung nggak cepet dikeluarkan, nggak cepet dipisah gitu ya sebagian dananya, akhirnya kita ngalamin kayak gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin pengalamannya teman-teman akan berbeda, cuma kalau ini bisa diterapkan insya Allah akan lebih bagus ya. Ya yang pertama penjualannya teman-teman insya Allah akan meningkat, yang kedua keluarganya teman-teman insya Allah akan harmonis ya, karena harta yang didapatkan insya Allah berkah, yang ketiga insya Allah kita dijauhkan dari balak, dan insya Allah akan lebih banyak lagi manfaat-manfaat dari harta yang kita keluarkan. Oke itu aja teman-teman untuk sharing kita. Jika ada saran, kritik, atau mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, teman-teman layangkan di kolom komentar aja di bawah. Semoga video ini bermanfaat atau minimal ya menginspirasi. Tapi kalaupun ada yang kurang berkenan, silahkan kritik sarannya di kolom komentar juga. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.